Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih cara menambah kapasitas ya sebuah tablet OLED E1 ya, sehingga kapasitas penyimpanannya itu bisa digunakan untuk menginstal aplikasi teman-teman ya. Oke, caranya cukup mudah. Teman-teman pastikan cari ya, cari memori eksternal. Ini saya menggunakan micro SD teman-teman. Teman bisa melihat micro SD-nya saya membeli yang merek SanDisk 60 GB, 64 GB teman-teman. Yuk, nggak bisa fokus ya. Nah, 64 GB teman-teman bisa melihat ini. Ayo, kenapa nggak bisa fokus? Nah, 64 GB SanDisk. Ini original, pastikan original dan kelasnya minimal kelas 10. Ini kecepatannya HC1, jadi kecepatannya lebih dari 50 Mbps. Ya, seperti ini. Nah, kemudian pastikan yang original ya beli teman-teman, jangan yang abal-abal karena nanti bisa berbahaya bagi tablet teman-teman. Bisa jadi tabletnya sering error ya. Karena nanti aplikasinya juga akan dimasukkan di sini. Nah, sebelumnya kita akan mengecek dulu kapasitasnya teman-teman. Jadi kapasitas untuk tablet ini itu bisa penyimpanannya tinggal 3,84 GB teman-teman. Ini ya, teman-teman bisa melihat di layar itu ya. 28,57 GB itu sudah penuh, terpakai 32 GB. Kemudian di sini 89% itu terpakai. Yang paling banyak itu untuk game, kemudian yang nomor 2 untuk aplikasi, yang kedua untuk sistem, yang ketiga untuk aplikasi, dan yang lainnya untuk foto dan lain-lainnya. Oke, caranya cukup mudah, teman-teman bisa langsung teman-teman lepas saja di sini. Jadi posisinya tungkrakan aja di sini teman-teman, tinggal dibuka. Ini lubangnya. Nah, ini ya. Oke, posisi pemasangannya kalian bisa melihat posisinya seperti ini ya. Jadi masuk kartunya seperti ini. Ini kondisi tengkurap. Teman-teman tinggal pasang seperti ini saja. Nah, seperti ini. Nah, ini masuk seperti ini ya posisinya. Kemudian teman-teman masukkan. Nah, ini teman agak masuknya agak berat. Jadi pastikan kondisinya di bawah seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan. Kadang-kadang miring teman-teman, nggak apa-apa, langsung tekan aja. Nah, masuk seperti ini. Kalau sudah, kita cek di sini. Nah, di sini ada tulisan masalah pada kartu SanDisk, ketuk untuk memperbaiki. Ketuk aja, pastikan tidak ada data yang penting teman-teman. Di sini ada dua pilihan, yaitu bagaimana Anda menggunakan kartu SD ini, mau jadikan penyimpanan tablet tambahan hanya untuk aplikasi, file, dan media di tablet ini. Kemudian jadikan penyimpanan tablet untuk mentransfer file dan media antar perangkat. Jadi sebelumnya pastikan filenya itu di micro SD-nya sudah tidak ada data yang penting ya teman-teman. Pilih di sini ada pilihan teman-teman. Kita langsung hajar saja, kita anggap datanya itu enggak ada ya. Oke, kita masuk ke sini. Jadi ini mau saya ekspansi sehingga kapasitasnya itu jadi 32 plus 64 untuk menyimpan aplikasi. Ya, jadi teman-teman bisa melihat tadi di sini teman-teman. Bentar ya. Nah, di sini kan kapasitasnya hanya berapa? 32 GB ya bawaannya ya. Oke, kita akan coba menformat sehingga saya pilih yang paling atas. Jadi bisa menambah ekspansi, jadi 32 tambah 64 jadi 96 GB.
klik penyimpanan tablet, format kartu SD. Oke, ini kita tunggu teman-teman sampai selesai, jangan dimatikan. Ini berbahaya kalau teman-teman matikan karena kartu SD-nya bisa rusak. Nah, kelebihannya tadi kapasitas disknya akan bertambah, tetapi kelemahannya nanti beresiko ya kalau kartu SD-nya kurang bagus. Jadi kadangkala sering error. Kemudian kalau aplikasi dimasukkan ke kartu SD itu aplikasinya akan jauh lebih lambat. Tapi itu jauh lebih baik teman-teman daripada disimpan di memori internal. Jadi nanti kita akan bagi pindahan konten ke kartu SD. Anda dapat memindah file media aplikasi tentu ke SD ini. Pemindahan ini akan mengosongkan 266 MB dari pinjaman tablet dan memerlukan waktu sekitar 25 detik. Oke, nggak apa-apa, kita pindahkan konten. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lumayan, ada 256 MB ya yang kosong. Ini kita tunggu. Jadi pastikan SD card-nya itu teman-teman SD card yang kelasnya kelas paling tinggi ya. Bisa menggunakan yang tadi itu HC1 ya. HC1 speednya itu lumayan. Dan itu harganya juga cukup lumayan mahal juga teman-teman. Nah, ini sudah mulai proses pemindahan. Kita tunggu saja, mungkin kita pause ya. Teman-teman, ini sudah oke. Berarti kita coba klik selesai ya. Oke, kita akan cek kapasitas disknya. Oke, ini sudah ada tambahan teman-teman. Tambahannya itu sudah terpakai ya. Nah, ini sudah terpakai 0,27 GB, lumayan. Oke, kita akan pindah beberapa. Jadi total yang terpakai 95,84 GB. Ada 2 partisi, kan unik kan ya. Nah, kita akan coba beberapa game yang ukurannya besar, kita pindah di situ, apakah bisa. Jadi ini syaratnya Android minimal tablet teman-teman tuh Android versi 6 ke atas ya. Ada beberapa, ini tergantung dari pabriknya, ada yang mematikan fitur, ada yang tidak mematikan fitur. Kalau yang OLED ini ternyata fiturnya dihidupkan. Kita akan coba. Nah, ini ya. Jadi kalau ada memori eksternal ini bisa ditekan apa ini? Aplikasinya ini kan ukurannya gede 318. Penyimpanan yang terpakai itu penyimpanan bersama internal. Kita akan ganti, pindah ke kartu SD. Pindahkan. Nah, ini nanti akan menambah lega memori internalnya. Jadi kita akan coba beberapa game yang ukurannya gemuk itu akan kita pindah ke SD card ya. Ninja Fruit ini cukup besar. Nah, kemudian Subway Surf ini juga sama. Oh, ini nggak bisa dipindah. Jadi ada beberapa yang nggak bisa dipindah. Bus sekolah. Nah, yang bisa dipindah kita pindah teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman apa itu mau menggunakan, pastikan SD card-nya jangan dilepas ya. Hati-hati, intinya jangan sampai dilepas. Dan SD card ini kalau dipindah di HP lain itu biasanya nggak terbaca teman-teman. Cek short, ganti. Kita akan kurangi beberapa game teman-teman sehingga kita pindah. Nah, nanti space-nya itu akan meningkat teman-teman ya. Oke. Nah, ini lumayan kan. Jadi yang internal itu 32. Nah, ini 32. Kalau yang ini itu aplikasi udah mulai bertambah.
Nah begitu teman-teman. Nah teman-teman silahkan dicoba. Nah kita akan coba menginstal aplikasi yang ukurannya besar. Jadi contohnya aplikasi yang ukurannya besar itu Ninja Fruit. Ninja Fruit. Oh ini udah terinstall. Apa ya tadi saya lupa. Oh Angry Bird. Nah Angry Bird 2. Angry Bird 2. Nah kita akan coba apakah secara otomatis akan tersimpan di memori eksternal di SD card teman-teman ya. Kita coba install. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini setelah saya mencoba memindahkan ya. Ternyata setiap saya menginstal aplikasi itu akan otomatis pindah ke memori SD card yang ukurannya jauh lebih besar, sehingga kita tidak repot memindahkan data ya. Jadi ini ruang kosongnya teman-teman bisa melihat bertambah ya menjadi 59 GB yang tadinya hanya 32 GB, dibagi yang 32 GB dipakai 22 GB, tersisa sekitar 10 GB. Ini sudah aman. Kemudian yang kartu SanDisk itu 64 GB ya, yang digunakan 13 GB, sisanya masih banyak, sehingga total penggunaan perangkat ini 36 GB dari total yang terpakai 95,84 GB ya. Nah untuk yang internet tadi sudah saya kurangi banyak, saya pindah-pindahkan, dan teman-teman nggak usah kaget ada beberapa aplikasi atau game yang tidak bisa dipindahkan, dan itu wajar teman-teman. Contohnya yang ini Subway Surf ini nggak bisa dipindahkan, nggak ada tombol menunya, nggak apa-apa. Nah yang ini juga sama, nggak bisa dipindahkan. Kemudian yang motocross ini juga nggak bisa. Nah yang jigsaw dan seterusnya ini ada juga nggak bisa. Smash Master juga nggak bisa. Relax Games Mini sama ya. Plan and Zoom, nah ini Plan and Zoom bisa dipindah. Jadi memori internal kita gunakan untuk game-game yang tidak bisa dipindahkan teman-teman. Jadi yang bisa dipindahkan kita pindahkan ke SD card. Dengan cara ini maka SD card yang digunakan akan jauh lebih lega, yang digunakan untuk game-game yang memang nggak bisa dipindahkan. Begitu ya teman-teman. Jadi intinya ternyata untuk OLED E1 ini teman-teman bisa menambahkan ekspansi memorinya itu, yang ini yang saya gunakan 64 GB ya, jadi kapasitasnya bisa bertambah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini bang kapasitasnya hanya 32 GB, apakah bisa kita tambah untuk menginstal aplikasi. Nah untuk yang OLED E3 yang menggunakan Android 10 ini semuanya sebenarnya bisa ya, mulai Android ke 6 ke atas. Hanya saya ulangi lagi, tidak semua vendor itu mengaktifkan penambahan memori eksternal ini ya, tidak semuanya. Jadi beberapa yang Xiaomi, Poco yang ukurannya memori internal 128 GB itu dimatikan teman-teman ya. Jadi tergantung vendornya, ada vendornya yang baik hati menambahkan, bisa menjadikan memori eksternal, tapi ada juga yang mengunci. Beberapa vendor itu memang ada tujuannya kenapa kok memori eksternal itu dimatikan, supaya tidak digunakan untuk menginstal aplikasi, supaya nanti kestabilan aplikasi yang diinstal itu bagus itu ya. Jadi memang ada resikonya teman-teman kalau kita menginstal di eksternal memori, di SD card, di micro SD dan seterusnya. Itu proses pembacaannya akan lambat walaupun teman-teman menggunakan speed yang optimal ya teman-teman. Jadi masih terlalu lambat karena sekarang itu teknologi penyimpanan sudah berbeda ya teman-teman. Penggunaan UFS kalau nggak salah ya, ultra fast storage ya, jadi kenceng banget storage-nya. Jadi memori HP-HP sekarang itu menggunakan UFS itu. Oke teman-teman,
akan saya sampaikan berapa sih kapasitas memori OLED E18 inch ini. Dari informasi yang saya dapat berdasarkan spesifikasi dari situs OLED langsung ya teman-teman, ini bisa mensupport sampai 512 GB ya memori eksternal atau micro SD ya. Jadi teman-teman bisa menambah ekspansi yang luar biasa gede teman-teman, jadi nggak usah khawatir untuk media penyimpanannya, bisa teman-teman ekspansi lagi kalau memang teman-teman kurang. Kebetulan ini hanya digunakan untuk apa ya, aplikasi untuk anak kecil ponakan saya, dan ternyata saya kasih 64 GB itu sudah lebih dari cukup ya teman-teman, karena gamenya itu teman-teman bisa melihat sendiri ya. Nah gamenya itu wah ini banyak banget ini, sampai apa ya teman-teman, mungkin sampai males scroll lagi teman-teman. Ini bayangkan gamenya banyak banget ini ya. Jadi kita akan hitung jumlahnya. Ini aja ada yang masih menginstal ya teman-teman. Nah biar puas ya main gamenya. Cuman ini OLED ini kan bisa saya kontrol di jarak jauh teman-teman. Jadi di jam 21 ini ada informasinya, tablet terkunci setiap jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Jadi jam ini nggak bisa digunakan, harus tidur. Kemudian gunakan posisinya harus duduk. Nah ini harus duduk. Kalau nggak ada duduk nanti akan muncul warning terus. Kemudian ini ada juga jaga jarak mata 30 cm atau dapat warning. Jadi misalkan nih ya terlalu dekat dengan mata nanti akan memunculkan warning. Ini loh yang saya senangi dari OLED. Jadi untuk tablet anak-anak itu mantul banget teman-teman, dan ini saya sangat merekomendasikan teman-teman kalau untuk anak-anak ya. Anak itu kan berarti sampai 18 tahun, di bawah 18 tahun teman-teman bisa memberi tablet OLED, kemudian teman-teman kontrol, dan aplikasinya itu bisa kita monitoring teman-teman full 24 jam apa saja yang sering digunakan anak tersebut bermain. Kita akan hitung teman-teman jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 kali 6 ya. (26 kali 6) 156 game teman-teman. Ini saja masih sisa ya, kita akan cek sisanya. Masih sisa, nggak ngotak teman-teman sisanya. Masih banyak banget sisanya ya. Ini teman-teman sisanya itu, nah ini 58 GB masih sisa. Dan ini sudah tersimpan otomatis di kartu SD card game-gamenya yang tadi itu. Kecuali game yang memang nggak bisa diinstal di memori di SD card, itu nanti otomatis akan masuk ke sini, ke memori internal. Ada beberapa game ya. Jadi intinya kesimpulannya ya, game-game atau aplikasi yang tidak bisa dipindahkan ke memori SD card itu akan otomatis masuk ke sini. Contohnya ini Kevlen ini ukurannya besar tetapi nggak bisa dipindah, tapi kan menghemat ruang yang cukup besar teman-teman ya, lumayan ya. Nah ini untuk yang game di apa itu namanya, kartu SD aja udah 26 GB teman-teman ya, udah gede banget. Dan ini gamenya udah banyak banget ya. Jadi kita contohkan apakah ini bisa dieksekusi dengan baik. Contohnya Marble Master ya, kita coba Marble Master. Marble Master ya ini. Apakah bisa berjalan dengan normal teman-teman kalau kita install di SD card? Nah, ini ternyata normal teman-teman ya, bisa berjalan normal, bisa teman-teman lihat gamenya aman, tentram jaya ya.
Oke, kita tunggu teman-teman, ini ukurannya masalahnya gede banget. Nah ini ya, peringatan penggunaan lama. Jadi ini akan terus memberikan informasi. Nah ini contohnya. Oke, contohnya ya. Nah normal teman-teman ya. Oke, nah mantap. Oke, normal teman-teman. Intinya nggak ada masalah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya di Joko Vlog. See you next time dengan informasi atau video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.